warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Siboim, siaran belajar online, interaktif, dan menyenangkan. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan Ibu Ella untuk membahas materi tentang tema 2, subtema 2, pembelajaran pertama. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita terlebih dahulu berdoa bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang materi tentang perjuangan rakyat Indonesia dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia, yaitu Pertempuran Surabaya dan Pertempuran 5 Hari di Semarang. Setelah kalian menyaksikan video yang akan Ibu putarkan, Ibu harap kalian bisa menganalisa tentang unsur-unsur berita 5W dan 1H, yaitu apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Untuk itu, marilah kita simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei tentara Inggris, kau menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siapa
saya peringatkan sekali lagi. Jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebab yang kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Anak-anakku, dari video tadi kita bisa melihat dan merasakan bagaimana aksi heroik perjuangan leluhur kita dahulu. Anak-anak, kalian harus tahu, setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, tidak sepenuhnya Indonesia benar-benar terbebas dari penjajahan. Muncul permasalahan baru di mana sekutu berusaha merebut Indonesia dari pemerintahan kependudukan Jepang. Sehingga terjadilah perlawanan-perlawanan besar dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pertempuran di Surabaya dan pertempuran 5 hari di Semarang. Penasaran kan bagaimana aksi heroik leluhur kita? Mari kita cari tahu bersama-sama. Mulai tanggal 1 September 1945, pemerintah Indonesia memerintahkan agar selalu mengibarkan bendera merah putih. Sekelompok tentara Belanda dipimpin oleh Plukman mengibarkan bendera Belanda di atas Hotel Yamato, Surabaya. Arek-arek Surabaya yang melihatnya marah. Lalu Sudirman dan 2 orang pengawal meminta kepada Plukman untuk menurunkan bendera Belanda tersebut. Namun Plukman menolak. Plukman tewas dicekik pengawal Sudirman. Pengawal Sudirman tewas ditembak tentara Belanda. Arek-arek Surabaya yang berada di luar Hotel Yamato menurunkan bendera Belanda, merobek warna biru lalu mengibarkannya kembali sebagai merah putih. Setelah kejadian tersebut, meletuslah pertempuran melawan Inggris. Tanggal 30 Oktober 1945 terjadilah pertemuan antara tentara Indonesia dan Inggris. Karena kesalahpahaman, maka terjadilah baku tembak. Mobil Jenderal Malabi diledakkan menggunakan granat dan Jenderal AWS Malabi tewas. Mansur pengganti Malabi mengeluarkan ultimatum yang berbunyi, semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus menyerahkan senjatanya di tempat dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan di atas. Batas waktu sampai jam 6 pagi. Jika tidak, maka kota Surabaya akan diserang dari darat, laut, dan udara. Ultimatum itu tidak dilaksanakan oleh arek-arek Surabaya. Inggris pun mulai melancarkan serangan. Bung Tomo berpidato. Pemuda mengobarkan semangat juang arek-arek Surabaya melalui pidato yang berakhir. Surabaya digempur dari darat, laut, dan udara. Pertempuran sengit itu terjadi kurang lebih 3 minggu. Ribuan pejuang Indonesia tewas dengan perbandingan 1 tentara Inggris berbanding 100 pejuang Indonesia yang telah gugur. Maka dari itu 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Pertempuran Surabaya menunjukkan betapa heroiknya para pejuang melawan kekuatan asing. Sudah sepatutnya kita ikut mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Monumen ini dibangun pada tanggal 10 November 1950 dan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno pada tanggal 20 Mei 1953. Monumen yang akan selalu menjadi ingat bagi warga Indonesia. Kami akan semangat para pejuang dan
Pada zaman dahulu, rakyat Indonesia rela berperang mati-matian demi mendapatkan proklamasi kemerdekaan. Namun pada akhirnya, proklamasi bukan menjadi aktivitas segalanya. Ada saja pihak yang ingin menguasai kembali wilayah Indonesia. Usaha-usaha untuk mempertahankan kemerdekaan terus dilakukan oleh warga Indonesia tanpa mengenal lelah. Salah satunya pertempuran 5 hari di Semarang. Palagan Limang Dino atau pertempuran 5 hari Semarang adalah serangkaian pertempuran antara rakyat Indonesia melawan tentara Jepang di Semarang. Pertempuran ini terjadi pada masa transisi kekuasaan Jepang ke Belanda pada tanggal 15 Oktober 1945 hingga berakhir pada tanggal 20 Oktober 1945. Pada 1 Maret 1942, tentara Jepang mendarat di Pulau Jawa, dan 7 hari kemudian, tepatnya 8 Maret 1942, pemerintah kolonial Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Sejak itulah Indonesia diduduki oleh Jepang. 3 tahun kemudian, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu setelah dijatuhkannya bom atom oleh Amerika Serikat ke kota Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa yang terjadi pada tanggal 6 dan 9 Agustus tersebut membuat pemerintahan Jepang menjadi kacau dan porak-poranda. Dan untuk mengisi kekosongan tersebut, Indonesia kemudian memproklamirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Berita proklamasi dari Jakarta akhirnya sampai ke Semarang. Seperti di kota-kota lainnya, pemuda-pemuda di Semarang pun berusaha untuk melucuti senjata tentara Jepang Kido Butai yang bermarkas di Jatingaleh. Pada tanggal 13 Oktober, suasana semakin mencekam. Tentara Jepang semakin terdesak. Lalu pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 1945, Mayor Kido mengeluarkan pernyataan penolakan penyerahan senjata. Ditambah lagi, pada hari yang sama, terjadi peristiwa kaburnya 400 tawanan Jepang yang akan dibawa dari pabrik gula Jepiring menuju penjara Bulu di Semarang. 400 tawanan Jepang yang kabur kemudian bergabung dengan pasukan Kido Butai di Jatingaleh. Para pemuda pun marah dan rakyat mulai bergerak. Aula rumah sakit Purusara dijadikan sebagai markas perjuangan. Sementara itu, taktik perjuangan pemuda menggunakan taktik gerilya. Setelah pernyataan Mayor Kido, pemuda-pemuda rumah sakit mendapat instruksi untuk mencegat dan memeriksa mobil Jepang yang lewat di depan rumah sakit Purusara. Mereka menyita sedan milik Gempetai dan merampas senjata mereka. Tak lama setelah itu, sekitar pukul 6 sore, pasukan Jepang bersenjata lengkap melancarkan serangan mendadak, sekaligus melucuti 8 anggota polisi istimewa yang waktu itu sedang menjaga sumber air minum reservoir Siranda di Candi Lama. Kedelapan anggota polisi istimewa itu disiksa dan dibawa ke markas Kido Butai di Jatingaleh. Setelah itu juga, tersiar kabar bahwa tentara Jepang menebarkan racun ke dalam reservoir itu. Selepas maghrib, ada telepon dari pimpinan rumah sakit Purusara yang memberitahukan agar Dr. Karyadi memeriksa reservoir Siranda karena berita Jepang menebarkan racun itu telah membuat rakyat menjadi cemas.
Dr. Karyadi pun dengan cepat memutuskan untuk pergi ke sana. Suasana sangat berbahaya karena tentara Jepang telah melakukan serangan di beberapa tempat, termasuk di jalan menuju reservoir. Dalam perjalanannya menuju reservoir, mobil yang ditumpangi Dr. Karyadi dicegat tentara Jepang. Bersama dengan seorang tentara pelajar yang menyopiri mobil yang ditumpanginya, Dr. Karyadi ditembak secara keji. Akhirnya, nyawa Dr. Karyadi tidak dapat tertolong. Berita gugurnya Dr. Karyadi dengan cepat menyebar dan menyulut kemarahan warga kota Semarang. Setelahnya, sekitar pukul 3 pagi tanggal 15 Oktober 1945, Mayor Kido memerintahkan 1.000 tentaranya untuk melakukan penyerangan ke pusat kota Semarang. Selain itu, di hari yang sama tepatnya di kota Semarang, terjadi penangkapan 3 tokoh penting, yaitu Mr. Wongsonegoro, Dr. Soekardjo, dan Sudancho Mirza Sidarta. Di hari-hari berikutnya, pertempuran meluas ke berbagai penjuru kota. Lalu pada 17 Oktober 1945, tentara Jepang meminta gencatan senjata. Namun diam-diam, mereka melakukan penyerangan ke perkampungan-perkampungan di kota Semarang. Setelah itu, pada 18 Oktober, terjadi perundingan gencatan senjata oleh Kasman Singodimejo dan Jenderal Nakamura. Dalam perundingan ini, Jepang meminta agar senjata yang direbut segera dikembalikan. Bila tidak, Jepang akan melakukan pengeboman pada tanggal 19 Oktober pukul 10 pagi. Pada 19 Oktober, pertempuran benar-benar meluas di berbagai penjuru kota Semarang. Keesokan harinya, tepatnya jam 7.45, sekutu tiba di pelabuhan Semarang dengan menunggangi kapal HMS Glenry. Kedatangan sekutu ini mempercepat perdamaian antara tentara Jepang dengan warga kota Semarang, sehingga perang berakhir. Pertempuran yang berlangsung 5 hari ini memakan korban 2.000 jiwa dari pihak Indonesia dan 850 jiwa dari pihak Jepang. Dan untuk memperingati pertempuran ini, selanjutnya pemerintah kota Semarang membangun Tugu Muda sebagai monumen peringatan. Tugu Muda ini mulai dibangun pada tanggal 10 November 1950, lalu ditandatangani oleh Insinyur Soekarno pada 20 Mei 1953. Selain itu, nama Dr. Karyadi diabadikan sebagai nama salah satu rumah sakit di kota Semarang. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan dalam mempelajari materi tadi? Jadi, dengan kalian memahami tentang unsur-unsur berita 5W dan 1H, berarti kalian telah memahami tentang isi suatu kejadian atau peristiwa. Nah, sekarang ini tugas kalian ya anak-anak. Kerjakan dengan mandiri. Berakhir sudah pelajaran pada kali ini. Tetap semangat belajar, di mana saja, kapan saja, kalian luar biasa. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.